Bolehkah saya membayar zakat saya kepada suami saya? Bagaimana cara membuat orang itu kemudian bisa sholat? Bagaimana cara membuat orang itu bisa taat? Bagaimana cara membuat orang itu bisa meninggalkan rokok? Maka kita telah memiliki target yang bid'ah dalam dakwah. Dan kenapa Nabi Nuh bisa enjoy dalam dakwahnya yang begitu panjang? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya membayar zakat fitrah kepada kakak kandung saya sendiri? Zakat fitri. Zakat fitri. Nah. Kondisi kakak kandung saya itu Ustadz belum menikah, usianya sudah lebih dari 50 tahun, tinggal sendirian. Apakah boleh saya berzakat fitri kepada kakak saya Ustadz? Itu aja. Baik. Jazakallah khair. Wa iyyak. Zakat tidak boleh dibayarkan kepada orang yang dia adalah tanggung jawab kita untuk menafkahinya. Ketika orang itu adalah tanggung jawab kita untuk menafkahinya, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya. Dan selagi bahwa orang tersebut tidak merupakan tanggung jawab kita untuk menafkahinya, maka boleh memberikan zakat kepada orang tersebut. Jadi kaedahnya ada di situ. Kaedahnya adalah pada titik apakah orang itu adalah kewajiban kita menafkahi. Contoh, ayah kepada anak. Ayah kepada anak, tanggung jawab ayah untuk menafkahi anak, maka tidak boleh dia membayarkan zakatnya kepada anak. Demikian juga sebaliknya, anak kepada ayah. Bahwa anak punya tanggung jawab untuk menafkahi ayahnya, maka tidak boleh diberikan zakat. Suami kepada istri, tidak boleh. Karena suami wajib menafkahi istri. Dan tidak sebaliknya. Istri kepada suami boleh mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena istri tidak diberikan Allah kewajiban untuk menafkahi suaminya. Oleh karena itu di zaman Rasul kita tercinta Muhammad SAW, datang seorang istri sahabat kepada Nabi SAW bernama Zainab dan bertanya, "Ya Rasulullah, saya wajib zakat. Sementara suami saya miskin. Dan dia berhak untuk terima zakat. Bolehkah saya membayar zakat saya kepada suami saya?" Bolehkah saya membayar zakat saya kepada suami saya? Subhanallah, pertanyaan seorang istri kepada suaminya, kepada Rasul tentang suaminya. Kata Rasul, boleh. Istri boleh membayar zakat kepada suaminya. Kenapa? Karena memang suami bukanlah kewajiban istri untuk memberikan nafkah kepadanya. Oleh karena itu, boleh istri mengeluarkan zakat kepada suaminya karena istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Pertanyaan ibu, bagaimana dengan kakak saya? Apakah ibu dalam agama punya kewajiban menafkahi kakak? Jawabannya tidak. Berarti boleh mengeluarkan zakat kepada kakak kita sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya, jazakallahu khairan. Semoga bisa dimengerti untuk ibu yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Abu Nada di Padang. Abu Nada Panam, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya usaha Ustaz. Nah. Usaha ini rata-rata keluarga saya di situ Ustaz. Nah. Ada family dari saya, dari orang rumah juga Ustaz. Nah. Terus ada orang tua juga. Nah. Terus di situ saya udah ada sebagian dari mereka yang saya udah berapa kali saya bilang yang merokok itu haram, saya bilang gitu Ustaz. Nah, yang kita yakini gitu Ustaz. Jadi beberapa kali saya bilang, tapi mereka ada dalil yang lain itu Ustaz. Jadi saya pun malas berdebat juga itu Ustaz. Lantaran ada semua sama adik-adik juga kan Ustaz, sama orang tua jaga orang tua saya sendiri juga Ustaz. Begitu juga dengan sholat Ustaz, sama sholat di masjid. Saya sudah berapa kali saya bilang Ustaz, kalau sholat itu memang wajib di masjid pas waktunya. Memang saya yang punya usaha Ustaz, cuman lantaran ini keluarga semua, cuman saya nggak bisa memaksakan. Sudah berapa kali saya bilang, kadang kan mereka sholat, kadang enggak Ustaz. Jadi saya pun setahun saya pun agak capek saya Ustaz, agak sesak mungkin dada saya Ustaz mau bilang gitu kan. Jadi gimana tuh Ustaz? Saya minta pendapatnya Ustaz. Baik. Apa saya ada dosanya gitu Ustaz, yang saya tanggung gitu Ustaz. Baik. Itu Ustaz ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan antum tadi mirip dengan pertanyaan saudari kita di pertanyaan kedua atau ketiga di awal acara. Bahwa sesungguhnya bagaimana cara membuat orang itu kemudian bisa sholat,
Bagaimana cara membuat orang itu bisa taat, bagaimana cara membuat orang itu bisa meninggalkan rokok, seperti yang tadi ditanyakan. Tidak ada cara. Kewajiban kita hanya menasihati. Kewajiban kita hanyalah berbicara. Kewajiban kita adalah menyuarakan kebenaran dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan kalimat seindah mungkin, dengan tutur kata selembut mungkin, dengan akhlak sebaik mungkin. Soal orang itu kemudian menerima, tidak menerima, saudara kita kemudian terima, tidak menerima, saudara kita kemudian berhenti merokok, tidak berhenti merokok, saudara kita kemudian sholat ke masjid, tidak sholat ke masjid, bukan urusan kita. Dan apabila kita berdakwah, menyampaikan suara kebenaran kepada orang, dan tujuan kita orang itu harus berubah, maka kita telah memiliki target yang bid'ah dalam dakwah. Karena itu bukan target dakwah. Target dakwah bukanlah membuat seseorang berubah. Karena kalau target dakwah membuat seseorang berubah, berarti kita harus meyakini Nabi Muhammad gagal dalam merubah pamannya. Dan memang Nabi Muhammad SAW tidak pernah gagal. Berarti kita meyakini Nabi Ibrahim gagal kepada ayahnya, dan Nabi Ibrahim tidak pernah gagal. Walaupun orang didakwahi tidak berubah. Maka menyampaikan dakwah, targetnya adalah menyampaikan dakwah. Ketika dakwah telah disampaikan, suara kebenaran sudah disampaikan, target tercapai. Soal orang kemudian berubah, tidak berubah, bukan kewajiban dakwah, bukan kewajiban seorang dai. Camkan itu baik-baik, saudaraku. Jadi ketika kita menasihati ayah kita, menasihati saudara kita, menasihati paman dan kita, jangan sampai kepada titik orang itu harus ikut. Hanya sampai kepada titik saya berkewajiban menyampaikan. Sehingga ketika kita telah sampaikan, kewajiban kita telah kita tunaikan. Harapannya mereka terima. Tidak pun tidak jadi masalah. Kewajiban kita telah kita kerjakan. Sehingga tidak ada rasa bosan untuk menyampaikan. Tadi antum mengatakan bahwa mulai sesak dada. Apa yang membuat sesak dada? Karena target antum orang itu berubah. Ketika orang tidak kunjung berubah, dada sesak. Harusnya tidak ada dada sesak. Nabi Ibrahim berdakwah 950 tahun nggak pakai sesak dada. Kita berapa kali kita berbicara kepada orang yang kita muliakan, orang tua kita, saudara kita. Baru mungkin tidak sampai 950 kali. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Dan kenapa Nabi Nuh bisa enjoy dalam dakwahnya yang begitu panjang? Karena target dakwah menyampaikan kebenaran. Orang berubah tidak berubah bukan target dakwah. Maka ketika kita menasihati siapapun yang akan kita nasihati, jangan sampai kepada titik kamu harus ikut apa yang saya katakan. Enggak boleh. Enggak boleh, karena itu bukan kemampuan kita. Itu bukan kemampuan seorang manusia untuk membuat orang harus patuh dengan apa yang dia katakan. Soal dia ikut, alhamdulillah. Tidak ikut pun alhamdulillah, kita sudah suarakan kebenaran. Kita sudah suarakan kebenaran kepada mereka. Dan hujah kepada mereka telah tegak. Maka jangan pernah menasihati orang, kemudian di hati kita ada sesuatu, yaitu engkau harus patuh kepada apa yang aku katakan, engkau harus manut kepada apa yang aku dakwakan, engkau harus ikut kepada apa yang aku sampaikan. Jangan. Soal orang ikut tidak ikut urusan dia dengan Robnya. Adapun tugas kita adalah suarakan yang benar. Dan kalau suara yang benar sudah kita sampaikan, target dakwah telah tercapai. Dan kita bahagia. Besok kita dakwah lagi, besok kita dakwah lagi, besok kita dakwah lagi, walau 1000 kali. Setiap kita berdakwah, kita yakini bahwa di sisi Allah ada kebaikan yang Allah pasti berikan kepada kita kalau kita ikhlas menjalankannya. Dan tidak ada rasa bosan. Walaupun yang dinasihati tidak kunjung ikut. Kenapa? Karena target tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya dan juga nasihatnya untuk kita semua. Semoga bisa mengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Sungai Lilin. Ya, silakan langsung dengan pertanyaannya Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang sholat Jumat yang kita di jarak 2 meter Ustaz. Dikarenakan katanya untuk mewaspadai virus corona Ustaz. Nah, itu gimana sebenarnya? Ya. Berontak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ini insya Allah pertanyaan terakhir pada malam hari yang berbahagia ini, ditanyakan tentang sholat Jumat dari masjid di dekat rumah yang kemudian meniadakan sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam, sudah merupakan rukhsah, keringanan yang diberikan Allah Tabaraka wa ta'ala kepada kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, disebabkan mengantisipasi agar tidak menyebarnya virus yang mewabah. Dan itu adalah fatwa para ulama ahli ilmu. Dan kita patuh kepada para ulama kita.
Dan itu anjuran daripada pemerintah, dan kita juga harus patuh kepada pemerintah kita. Namun manakala masih ada masjid yang melaksanakan sholat Jumat dan kita ke sana pun tidak, insya Allah tidak, bukanlah merupakan sebuah pelanggaran. Namun kalau kita tidak hadir sholat Jumat, lalu kita sholat zuhur di rumah, maka itu bukanlah pelanggaran pada saat-saat seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab.